Jangan sampai banjir, aku juga nanti patah protes. Ya, terima kasih semuanya. Sharing pendapat ya dengan masyarakat Pulau Belitung, baik dari Belitung Induk maupun Belitung Timur. Ini kita undang semua komponen anak bangsa dari Forkominda Belitung dan Belitung Timur. Tadi hadir semua perwakilan dari mereka cukup lengkap. Kemudian kita undang juga dari camat, dari desa, kemudian dari media, dari asosiasi penambang. Tadi kita dengar ada Astrada, ada juga APRI, ada kawan-kawan yang lain. Kemudian ada juga dari teman-teman WALI, dari BPDAS, dari pemerhati sosial. Jadi termasuk dari media kita undang juga. Dalam rangka kita ingin menampung, mendengar, menyerap, dan menerima masukan terkait dengan Ramperda pengelolaan pertambangan mineral di Bangka Belitung. Inilah kesempatan kita, pemerintah memberikan kepada kita untuk WPR, Wilayah Pertambangan Rakyat. Dan ini menjadi wewenang gubernur untuk menerbitkan izinnya kira-kira. Nah inilah kesempatan kita. Target rampungnya kapan kira-kira? Rampung tentu mohon dukungan semua masyarakat termasuk teman-teman media ya sifatnya segera begitu. Segera dengan tahapan kalau memang sudah selesai dianggap cukup ya kita ketok. Gitu. Dari sini kemana lagi nih Pak Ketua? Dari sini kita roadshow terus ini ke Pulau Bangka, Bangka Tengah kita ingin mendengar juga, Bangka Selatan mungkin cukup di Bangka Tengah agar kawan-kawan dari yang belum maupun yang sudah ditetapkan juga perlu kita mendengar masukan. Pesan untuk para penambang di Bangka Belitung ya? Pertama ya ada kabar gembira bahwa sekarang kita ada kepastian hukum, kalian bisa menambang dengan tenang, dengan nyaman, anak istri cukup di rumah. Yang kedua ya perhatikan lingkungan kita. Ketika sudah ditetapkan PR zona yang sudah diputuskan, blok sudah diputuskan, jangan sampai menambang di luar itu. Karena itu pasti akan merugikan anak dan cucu kita di masa mendatang. Pertama kita masih memberi kesempatan kepada pihak pengusul eksekutif Bangka Belitung lewat SDM dan Biro Hukum merevisi beberapa hal terkait naskah akademik agar apa yang menjadi saran dan masukan dari masyarakat, kemudian masukan dari kementerian yang kami datangi untuk berkonsultasi bisa masuk ke dalam pasal-pasal yang ada di dalam draft Raperda yang kami terima. Artinya kalau naskah akademik itu tidak diperbarui atau tidak direvisi, otomatis tidak ada dasar untuk memasukkan pasal-pasal baik yang diberikan oleh saran oleh masyarakat maupun oleh pemerintah pusat lewat kementerian-kementerian terkait. Jadi kita pikir memang karena secara keseluruhan kewenangan ini masih sifatnya disentralisasi, masih ada beberapa poin yang memang menjadi kewajiban dilaksanakan oleh daerah, tetapi pengawasan penuhnya tetap ada di kementerian. Sehingga kita pikir kalaupun hanya sebatas pembahasan bisa saja clear, tapi untuk penetapan ini pasti melalui beberapa tahapan kembali. Boleh digambarkan nggak, Bu Mariam, kalau terkait poin-poin apa saja dalam Raperda ini? Yang pertama tentang kewenangan pemberian izin, kemudian pembinaan, pengawasan, kemudian sanksi, larangan, kemudian ada beberapa poin terkait masalah siapa yang akan memberikan izin dan syaratnya dan seperti apa nanti proses tahap demi tahap keluarnya IPR itu di dalam Raperda ini, sehingga masih ada beberapa poin yang ingin dipertajam seperti sanksi, larangannya jangan hanya bersifat global saja, tetapi poin-poin terpenting sesuai dengan yang tadi kita diskusikan harus masuk juga di dalam supaya tidak menjadi multitafsir. Kalau dari perda yang diinginkan sendiri, persyaratan-persyaratannya untuk WPR ini gimana? Kalau persyaratan secara detail sebenarnya tidak terlalu rumit, ya. Sepertinya dia memiliki KTP dan sebagainya, itu syarat umumnya. Tetapi ada syarat lain, tentu sebelum IPR dikantongi mereka harus menyelesaikan kewajiban dana jamrek, gitu kan. Kemudian syarat lainnya mungkin sesuai dengan nanti ketika ada revisi baru akan kelihatan apalagi syarat-syarat lain. Luasan itu sendiri apakah ada ketetapan berapa kali berapa gitu luasnya atau gimana? Kalau di situ tadi sesuai dengan yang dibahas di sini sesuai dengan PP yang kita sebutkan tadi, kalau perorangan maksimal 5 hektar, kalau koperasi maksimal 10 hektar. Itu bukan pemerintah daerah yang menetapkan, tapi memang sudah ada di peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Lalu untuk blok-bloknya sendiri udah ditentuin? Nah, kalau blok-blok juga sudah, itu kan ditetapkan oleh SDM, oleh pemerintah pusat lewat SDM, blok-blok. Kita hanya sifatnya mengusulkan ketika itu, lalu mereka melakukan evaluasi, kajian, dan mereka yang menetapkan blok-blok itu sesuai dengan analisa dampak lingkungan yang sudah kita ajukan.
yang diajukan oleh pemerintah daerah. Bu Mariam, terkait belum rampungnya Raperda ini, mungkin apa yang paling banyak direvisi atau mungkin paling lama pengambilan keputusannya? Yang jelas sebenarnya Raperda ini mengandung unsur sosiologis, filosofis, dan yuridis. Nah, beberapa ketentuan terbaru mungkin juga kita harus update, terutama tentang sanksi atau ketentuan denda sesuai dengan KUHP ya, yang terbaru. Nah, yang baru saja diberlakukan. Kemudian ditambah ada beberapa regulasi yang belum juga yang masih perlu dituangkan di dalam ranperda yang diberikan kepada Pansus, misalnya tentang perlindungan lingkungan hidup. Nah, ini semua kan masih harus detail dimasukkan, poin per poin. Ada nggak keluhan yang masuk ke Bu Mariam terkait masyarakat yang menyayangkan rampungnya Raperda ini? Oh, tetap ada, karena kan masyarakat sekarang ini sektor ekonomi salah satu yang diandalkan adalah pertambangan. Nah, keluhan itu tetap masuk kepada kami, tetapi kami sedapat akan menyampaikan informasi secara fair bahwa perda ini dibuat nanti tidak hanya sebatas Bapak mendapat legalitas penambangan, tetapi kita juga akan harus menata, menjaga lingkungan kita supaya ada sektor ekonomi lain juga bisa berkelanjutan. Nah, itu yang memang wajib kita sampaikan, keterbukaan itu. Ada pesan yang mau disampaikan kepada pihak pengusul mungkin? Jadi dalam hal ini kami berharap kepada SDM Provinsi Bangka Belitung dan Biro Hukum Pemprov Babel kerjasamalah. Selain menuangkan kajian yuridis normatif, kami juga berharap mereka melakukan kajian empiris sosiolegal. Karena apa? Yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah ada nih peraturannya. Nah, bagaimana dengan situasi di lapangan saat ini? Dan kemudian bagaimana suara masyarakat kita? Maksud kita dikolaborasikan antara fakta secara yuridisnya dan fakta di lapangan dikolaborasikan ya, antara keinginan masyarakat petambang dan keinginan masyarakat di luar pertambangan, karena ada sektor pariwisata, ada pertanian, ada perkebunan, ya kan? Sehingga saran kami kepada tim pengusul jangan hanya melihat di satu sisi. Nah, kemudian masukkan juga tentang perlindungan tenaga kerja K3-nya. Masukkan di sana. Larangan-larangan apa saja itu masukkan secara detail, seperti misalnya aliran sungai, daerah konservasi, hutan lindung, harus detail dimasukkan. Kemudian kalau kita tidak mampu melakukan atau melaksanakan sesuai dengan yang disarankan oleh Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup lewat Gakum, Gerakan Hukum, bahwa jika penambangan 100 meter kita tidak mampu melakukan pemulihan, nah coba ini dikonsultasikan atau dilakukan diskusi atau konsultasi ke pemerintah pusat. Kita masukkan tidak di dalam perda kita. Nanti kalau ada yang melakukan penambangan di sana lalu tidak bisa melakukan pemulihan, berarti kan kita terjadi pelanggaran. Nah, jadi saran saya tetap semangat kepada teman-teman SDM dan Biro Hukum Pemprov Babel, kajilah detail, seraplah semua aspirasi, dan jangan lupa lakukan uji publik terhadap naskah akademik yang sudah disusun supaya lebih maksimal. Mungkin terakhir Bu Mariam, pesan untuk masyarakat yang mungkin supaya agar mereka semakin percaya terhadap kalau hasil ini bakal maksimal dan menguntungkan mereka. Kepada masyarakat Bangka Belitung, khususnya mungkin yang bergerak di sektor pertambangan, saat ini kita sedang berusaha bahwasannya harapan bapak-bapak atau harapan masyarakat Bangka Belitung tentang legalitas pertambangan itu juga sebenarnya yang kami harapkan. Karena apa? Dengan adanya perda ini, selain bapak-bapak nanti bertambangnya aman, kita juga perlu melakukan pengamanan terhadap lingkungan kita yang lain. Nah, artinya supaya ke depan perda ini juga bisa berkelanjutan dan tidak prematur, maka memang dibutuhkan kajian-kajian yang dalam. Dengan informasi ini saya menyemangati bahwa harapan bapak-bapak, harapan masyarakat Bangka Belitung yang bergerak di sektor pertambangan, begitu juga harapan kami semua agar semua ekonomi sesuai dengan sektornya masing-masing di Bangka Belitung bergerak beriringan dan seimbang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.